Pernah gak sih kita kepikiran sesuatu yang mana sesuatu itu bisa bikin kita gak tenang sampai-sampai susah untuk tidur. Kalaupun bisa tidur, malah kebawa mimpi. Sebenarnya bisa jadi itu hal kecil, tapi juga bisa bikin kita cemas. Benarkah itu hanya hal kecil atau kita yang terlalu berlebihan? Sebelum kita bahas lebih dalam, aku pengen nyapa kalian dulu nih. Selamat datang kembali dalam sejenak jeda di channel Remindku. Semoga kalian yang lagi dengerin podcast ini diberi kesehatan dan juga keselamatan. Kali ini aku pengen bahas masalah yang sebagian besar dari kita itu pernah mengalami atau bahkan sedang mengalami, yaitu berlebihan dalam memikirkan sesuatu. Ya, it's called overthinking. Buat aku, overthinking itu it's just not about thinking too much. It's something we can get over easily, even when we don't think about it. Jadi, overthinking itu bukan hanya perihal memikirkan terlalu berlebihan, tapi itu lebih tentang sesuatu yang gak mudah kita lupakan atau biarin kayak gitu aja dengan mudah, meski kita udah gak mikir tentang itu gitu loh. Jadi, intinya sesuatu itu adalah berkaitan dengan hal yang penting buat kita. Ngomong-ngomong soal hal penting, biasanya kita tuh menjadi overthinking jika hal itu matters to us. Jadi itu penting gitu loh buat kita. Contohnya, kita sering overthinking tentang masa depan, tentang masalah yang saat ini sedang dihadapi, entah itu berkaitan dengan diri sendiri maupun berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang tersayang kita, atau bahkan kita juga bisa overthinking tentang masa lalu. Kita itu banyak cemas soal bagaimana nasib kita di kemudian hari. Apakah kita akan sukses seperti yang kita harapkan? Atau bagaimana kalau kita itu gagal dan ngecewain banyak orang? Kita juga banyak khawatir kenapa masalah yang sedang kita hadapi itu terasa sulit sekali bertemu solusi. Bagaimana kalau masalah ini terus-terusan mengejar kita? Bagaimana jika masalah ini justru merampas banyak hal dari kita? Kita pun banyak takut dan sedih saat diungkit tentang masa lalu. Jiwa kita terlalu hancur sampai gak berani membuka lembaran baru. Kita selalu bertanya-tanya, bagaimana jika kesalahan di masa lalu itu terulang kembali? Bagaimana kalau kita disakiti lagi? Bagaimana kalau kita gak bahagia? Ya, pertanyaan-pertanyaan what if, gimana kalau ini, gimana kalau itu, itulah yang membuat kita sering bertengkar sama diri sendiri, sama pikiran kita sendiri. Pertanyaan yang juga gak jarang suka bikin kita nangis tiba-tiba. Tapi anehnya, kadang kita tuh gak sadar bahwa kita tuh terkadang seolah merasa nyaman, terbawa, terlarut dengan keadaan seperti itu. Kita merasa bahwa kita tuh sedang dikasihani, tapi kita lupa bahwa yang mengasihani diri kita adalah kita sendiri gitu. Suka nanya gak sih, kenapa ya ketika aku membiarkan diriku merasakan apa yang sedang aku rasakan, itu aku ngerasa aku menikmati gitu. Ya jelas, karena memang gak ada orang yang benar-benar mengenal dan mengerti diri kita kecuali kita sendiri.
Dulu aku juga sering kayak gitu. Aku sibuk banget mikir sampai lupa kalau aku tuh udah ngebuang banyak waktu. Sibuk banget mengasihani diri sendiri sampai lupa kalau keadaan tuh gak akan berubah jadi lebih baik kalau aku terus-terusan memfokuskan pikiranku hanya pada masalahku, tapi bukan pada solusi. Sampai suatu ketika aku tuh ngerasa capek sendiri karena terjebak dengan pemikiran-pemikiran sendiri yang too much gitu. Nyebelin banget rasanya. Karena pemikiran yang too much seperti itu tuh justru bikin aku yang tiba-tiba cemas, khawatir, ngedown, gak semangat. Bahkan hal terburuknya adalah karena aku terbiasa memikirkan terlalu berlebihan tentang hal-hal yang sepele, aku menjadi lamban dalam mengambil keputusan. Karena terlalu banyak hal yang aku pikirkan dan bahkan hal itu belum tentu juga terjadi. Hingga suatu ketika, aku mencoba untuk berhenti sejenak. Meluangkan waktu, bukan lagi buat mikir seperti biasanya, tapi lebih ke gimana caranya menghadapi masalah gitu. Yang biasanya aku buang-buang waktu untuk mikirin dan menghindari masalahku, kali ini aku pengen ngeluangin waktu untuk nyari tahu gimana caranya menghadapi masalah gitu. Karena pada akhirnya aku tuh mulai disadarkan bahwa gak semua masalah itu bisa kita lawan gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang itu kita harus hidup dengannya gitu loh. Dengan kata lain, ada hal yang gak bisa kita lawan, tapi hal itu harus kita hadapi atau kita jalani. Jadi sejak saat itu, daripada cemas apakah nanti kita akan gagal, buat aku lebih baik mempersiapkan diri dari sekarang bagaimana caranya untuk sukses. Dan kalaupun gagal, kita menjadi lebih bisa menghargai sebuah perjuangan. Karena sejatinya dalam kamus hidupku, gagal itu hanya perihal berhenti mencoba. Daripada mengkhawatirkan soal kehilangan yang belum tentu terjadi, lebih baik fokus mencari opsi atau pilihan cara A, B, C, D, dan seterusnya untuk menjaga apa yang memang kita miliki dan apa yang berharga untuk kita gitu. Daripada takut dikecewakan lagi, daripada takut patah hati lagi, lebih baik latih hati untuk berdamai dengan masa lalu maupun dengan diri sendiri. Latih hati untuk ikhlas, latih hati untuk menerima hal-hal di luar kendali kita. Ya, memang proses mengubah mindset seperti itu aku rasain gak mudah dan juga gak sebentar gitu. Tapi hanya karena hal itu gak mudah bukan berarti gak mungkin kan. Tapi sekali lagi gitu, gak ada kok yang nyuruh kita buat buru-buru, tapi gak ada juga yang mau untuk berlama-lama dalam luka, ya gak? Jadi, untuk kamu yang jauh di sana, yang lagi dengerin podcast ini, untuk aku juga, untuk kita semua, pelan-pelan kita coba sama-sama ya. Perlahan kita ubah fokusan kita yang tadinya bertanya-tanya menjadi mulai bertindak. Yang tadinya takut menjadi setidaknya berani mencoba. Yang tadinya gak mungkin
menjadi ada cara lain. Yang tadinya trauma menjadi fokus bagaimana caranya bahagia. Sekali lagi, ini memang gak mudah, ini memang gak sebentar, tapi bukan berarti ini gak mungkin. Semuanya butuh yang namanya berproses. Dan dengan kita berproses menuju ke arah yang lebih baik, semoga perlahan kita menjadi terbiasa hanya fokus pada masalah yang penting dalam hidup kita. Semoga perlahan kita mulai bisa ngefilter pikiran-pikiran sepele yang nyampah di otak kita. Perlahan, semoga kita menjadi belajar, bisa lebih menerima dan juga terbuka terhadap perubahan maupun perbedaan. Perlahan, semoga luka yang ada juga bisa berangsur pulih. Perlahan, yang awalnya tidak mungkin, semoga mulai menampakkan titik terang. Perlahan, yang tidak baik-baik saja, semoga berangsur membaik. Amin. Aku percaya, kita itu bukan gak mampu. Kita itu hanya butuh waktu. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin podcast ini. Aku rasa sampai segini dulu obrolan kita kali ini. Selamat beristirahat. Semoga keadaan besok membaik. Sampai berjumpa di sejenak jeda selanjutnya.